Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala khatamil lima sabaq nasrul haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. اللهم اخرجنا من الجهل واكرمنا بالوهاب وافتح لنا ابواب المنزل بالاخلاق الحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والبلاء. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah ta'ala, berkata al-Imam Taqiyul Muslim sampai perkataan beliau, wa'lam anna al-masbuqa yajlisu muhtarishan wa kada sahi li'anna ba'da julusih maharatah. Ujar beliau, ketahuilah bahwasanya orang yang masbuk itu duduk dengan cara iftirash atau duduk dengan cara tahiyat awal. Begitu juga orang yang lupa dengan salah satu rukun salat, karena setelah duduk keduanya itu masih ada pergerakan setelahnya. Ujar beliau bahwa cara duduk yang paling disunahkan bagi orang yang masbuk itu adalah duduk dengan cara iftirash atau duduk dengan cara tahiyat awal. Kalau duduknya tahiyat akhir, ya Pak, perlu diganti ke tahiyat awal? Sebenarnya tidak perlu untuk mengganti, karena kalau sudah terlanjur kayak itu ya sudah, berarti kayak sudah posisi duduknya tahiyat akhir ya tahiyat akhir. Karena perlu lagi dirubah-ubah. Walaupun kalau berubah ya boleh aja, tapi dihitung dengan satu gerakan itu sudah dihitung dengan satu gerakan di sholat. Nah, kalau berturut-turut gerakannya lebih dari 3 kali maka batal hukumnya. Nah, tapi ujar beliau yang namanya orang masbuk itu duduk dengan iftirash. Kemudian orang yang lupa, kemudian karena lupa makanya akan melakukan sujud sahwi. Karena ia lupa makanya akan menambah dengan sujud sahwi. Maka orang yang semacam ini duduknya pun sama iftirash, duduknya adalah duduk tahiyat awal, jadi bukan duduk tahiyat akhir. Makanya kalau melihat ada indikasi imam itu ragu atau imam itu lupa, kemudian imam itu duduknya duduk tahiyat awal yang salah duduk tahiyat akhir, maka kemungkinan besar imamnya itu akan melakukan sujud sahwi dalam hal ini. Nah, cuma secara umum kita banyak-banyak percaya aja kepada imam. Ada beberapa bab di mana kita pikir imam itu lupa, sebenarnya imam tidak lupa sebenarnya. Salah satu permasalahannya ini, ketika orang takbirat ihram kemudian niat usolli fardhu maghribi salah satu muslim berarti ada imam lillahi ta'ala. Padahal ketika itu sholatnya sholat isya. Nah, maka makmum kan bisa ngotot untuk menegur imam dalam hal ini. Makmum kan ngotot untuk menegur subhanallah terus kada selesai. Nah, padahal imamnya bertakbir dan mendengar aja imamnya itu mendengar aja subhanallah di belakang. Kenapa? Karena beberapa orang itu terlalu khusyuk atau terlalu pikirannya kemana-mana antara duanya itu husnul kira terlalu khusyuk, sehingga ia fokus menatah hatinya tapi lupa dengan apa yang diucapkannya. Padahal yang namanya sholat, yang namanya niat sholat itu kan yang dimulai di hati kita, bukan apa yang kita ucapkan. Nah, Abah Bulus Kumpul itu pernah, beliau kalau tidak salah kasusnya sholat maghrib itu, kasusnya sholat isya, maka Sidin membaca usolli fardhu maghribi. Nah, selesai sholat maka diadukan oleh jamaahnya ketika itu, jamaah yang makmum. Maka ujar beliau, tadi itu kita sholatnya 3 rakaat, 4 rakaat, 3 dulunya. Ya sudah, berarti itu sholat maghrib itu. Nah, untuk menyederhanakan permasalahan aja sebenarnya. Dan pernah jual sekali itu, yang belakang kada tenang itu, yang belakang besar tapi kesempatan untuk menjelaskan tidak ada. Nah, jadi kita salah berucap ketika kayak itu tadi, maka nyaring kita bacanya usolli fardhu maghribi itu nyaring, padahal posisinya sholat isya. Nah, jadi percayanya pada imam, sekiranya imam itu sholatnya 3 rakaat ya berarti sah sudah. Nah, karena urusan apa yang dilakukan itu bukan penentu di dalam
sah atau kadanya niatnya, bukan cuma tujuan di dalam apa yang akan dikerjakan. Yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati itu tadi. Nah, cuman bagusnya si kebijaknya seorang imam itu kadang membuat makmum di belakangnya was-was. Itu pembahasan tentang lupa ini tadi. Kemudian ada riwayat bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, aku sirati salatu atau nasita. Wahai Rasulullah, apakah salat itu dikosor atau engkau lupa? Maka jawaban Nabi, kullu dari kalau yang dua-duanya akan terjadi. Baik Nabi lupa ataupun Nabi mengkosor salat, kedua-duanya akan terjadi. Tapi faktanya kejadiannya, ada sahabat yang memperingatkan Nabi bahwa salatnya baru 2 rakaat. Akhirnya Nabi langsung ketika takbir dan melanjutkan sholatnya. Ini pertama catatan penting. Hadisnya jangan ditelan mentah-mentah. Dalam artian kita sempat berbicara kepada yang lain kemudian kita langsung melanjutkan sholat kita. Karena di mazhab Imam Syafi'i kalau kita sempat berbicara kita tidak bisa lagi menyambung sholat. Kasus yang diperbolehkan di mazhab itu kita sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang melanggar di belakang kita dengan memberi isyarat. Misal ini memberi isyarat 3, harusnya 4. Yang di belakang melanggar kita dengan isyarat seperti ini. Nah, kita yang dari awal sudah paham ini isyarat bahwa kita kurang 1 rakaat, atau misal mengangkat tangan dari bawah ini. Nah, kita paham itu isyarat untuk menambah rakaat yang kurang. Maka posisinya itu kita belum sempat berbicara, belum sempat melakukan hal yang membatalkan sholat, belum sempat juga secara total tubuh kita itu berpindah dari kiblat. Itu bisa langsung takbiratul ihram ketika itu. Nah, itu pembahasan yang pertama. Jadi jangan meniru mentah-mentah Nabi sempat berbicara, kemudian kita juga seperti itu karena jaraknya pendek, kemudian kemudian kita langsung sholat itu tidak bisa. Karena ada banyak hadis lain, bisa jadi hukum itu direvisi oleh Nabi. Bahwasanya sejak di tahun keberapa Hijriah, perkataan yang lebih dari 3 kali itu akan dihitung membatalkan sholat. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu pun banyak imam madhab yang mengambil kesimpulan. Ketika Nabi mengatakan kullu dzalika lam yakun, itu kan 4 kata. 4 kata itu. Nah, Imam Ibnu Hajar atau beberapa imam yang lain itu mengatakan kalau lebih dari 5 kata maka batal sholatnya. Karena mengambil apa yang diucapkan oleh Nabi tadi. Nabi katakan kullu dzalika lam yakun, ada 4 kata atau 5 kalau menghitung kata yang kada terucap tapi dihitung di dalam kata-kata itu tadi. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua bisa jadi hukumnya dirubah. Awal-awal Islam memang dilonggarkan oleh Nabi. Masih boleh berbicara dalam hal itu. Atau bahkan ada beberapa catatan atau beberapa riwayat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal mereka melakukan sholat, mereka itu kadang tenang seperti kita tenang mengerjakan sholat. Di awal-awal itu masih banyak orang-orang Badui, orang yang kurang tersentuh peradaban, yang mereka sholatnya itu macam-macam gerakannya. Nah, sampai turun ayat yang menegaskan bahwa karena boleh lagi ada gerakan di luar daripada rukun sholat, maka hukum itu berubah. Bisa jadi penjelasannya gitu. Nah, itu yang terpenting di dalam memahami hadisnya. Tapi ada pembahasan lagi yang kami sorot bahwa setiap nabi itu haram hukumnya lupa terhadap perkara apapun. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku memang tertutup, tapi rohku, hatiku kadang pernah tertidur. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi, pewaris Nabi, para wali Allah Taala itu tidak ada yang benar-benar tertidur hilang kesadaran. Bahkan sebagian ulama mengatakan lau khotor bi baris Allah akan diri tadi. Andai ada sedetik atau lintas di hatiku lupa selain Allah Taala, maka aku akan hukumi diriku yang murtad. Nah, maka banyak para ulama ahli tasawuf yang mengatakan haram bahkan kafir, jangankan bagi Nabi, bagi wali Allah Taala itu haram bahkan kafir lupa sedetik saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun dalam kondisi tidur. Maka kedada para wali Allah Ta'ala yang benar-benar dalam keadaan lepas, dalam keadaan lupa itu kedada. Nah, maka kalau kita temukan di hadis ada menunjukkan Nabi seolah-olah lupa, itu murni untuk menampakkan syariat saja, untuk membentuk syariat. Karena kalau ada Nabi yang ditampilkan sebagai sosok yang lupa, maka syariat tentang kayapan menambal bagian yang lupa di sholat itu kada bakal terbentuk.
Jadi alasannya gitu. Nah, itu aja yang ingin kami sampaikan di bab pembahasan tentang lupa, tentang sahih, bahwa baginda Nabi SAW ataupun Nabi yang lainnya itu kada pernah lupa, seumur hidupnya kada pernah lupa. Makanya Nabi jujur ketika mengatakan kullu dzalika lam yakun, aku kada lupa, aku juga kada mufassal salat. Jujur baginda Nabi SAW. Kemudian qala faslun wal mar'atu tukhalifu rajul fi arba'ati asya' wal rajulu yujahidu faqayya jambayhi. Ujar beliau, perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam 4 perkara ketika sholatnya. Nah, hafallah, kada hafal, yang beritahu dulu perbedaannya di titik-titik ini. Karena kalau bubuhan yang sekolah pesantren harus hafal ini, harus hafal 4-4-nya, 4 perkara di mana perempuan itu beda dengan laki-laki di dalam sholat. Yang pertama, laki-laki itu ada kecenderungan untuk melebarkan kedua lengannya dari sisi-sisinya, tapi kadang menabrak satu sama lain adalah sewajarnya aja. Makanya batas awalnya adalah sekiranya ini nempel tapi kadang saling menekan. Sekiranya bahu kita kiri kanan itu nempel dengan yang sebelah kita, tapi kadang saling menekan. Jadi sekedar nempel aja. Ada orang yang benar-benar menekan, ini nempel. Kalau nempel, maka ketika kita rukuk atau ketika kita sujud, kita masih ada ruang sedikit untuk merenggangkan tangan, tapi kadang lebar perasaan. Nah, jadi ukur aja, kayak apa normalnya orang meletakkan bahu dengan bahu, maka segitu pula batas kita untuk bisa merenggangkan tangan kita. Jangan lebih dari itu. Nah, kalau ada itu makan hak orang lain, kita mengganggu orang yang di samping kita ketika sholat. Nah, wa yuqillu batnahu an fakhdaihi bis sujudi wa ruku'. Kemudian, nah maka lawannya kalau laki-laki melebarkan berarti perempuan menyempitkan kedua lengannya. Kemudian menjaga yukilu benar pasti menjadi sujud dua rukuk. Laki-laki itu mengangkat perutnya kadang menempel dengan kedua pahanya ketika posisi sujud. Ketika posisi sujud, laki-laki itu kadang menempelkan perutnya ke pahanya. Artinya posisinya cenderung untuk lebih lebar, nah lebih angkat juga. Baik hidup mau jahri. Dan laki-laki itu menyaringkan suaranya di tempat-tempat yang disunahkan untuk menyaringkan. Wa idza nabahu syai'un fi sholatihi sabbaha. Kalau ia memperhatikan ada satu kejadian ketika sholatnya, maka yang ia lakukan adalah membaca tasbih. Jadi bahasa beliau itu ketika memperingatkan sesuatu dalam sholatnya, maka yang dilakukan adalah bertasbih. Jadi bukan sekedar membaca tasbih, yang dilakukan adalah bertasbih. Beda antara sekedar membaca tasbih dan bertasbih. Bedanya di mana? Bahasa itu kan salah satu cara kita mengungkapkan bahasa itu kan dengan kita mengeluarkan suara. Nah, maka bisa aja kalimat kita teruskan atau berdiri atau keluar. Tapi yang kita maksud bukan itu. Kita suruh keluar dari sini. Guru memerintah muridnya keluar dari sini. Yang dimaksud di situ kan bukan muridnya disuruh keluar, tapi muridnya disuruh berdiam, disuruh patuh dengan aturan yang ada. Nah, begitupun ketika kita sekedar mengeluarkan suara tasbih dari lisan kita. Bisa jadi memang yang keluar itu tasbih, tapi maksud kita adalah menegur apa yang ada di hadapan kita. Dan itu batal hukumnya karena dianggap berbicara di dalam sholat. Cuman permasalahan serinci itu jangankan diketahui orang awam, sudah dijelaskan kita, bisa jadi masih banyak yang belum paham. Makanya kada batal hukumnya, sebenarnya kada batal bagi orang awam. Nah, tapi andai orang itu sudah paham, masih diterabos juga mengucapkan tasbih dengan tujuan niat menegur berbicara dengan imam, maka betul. Nah, maka yang dilakukan laki-laki ketika mengucap tasbih itu adalah niatan bertasbih, bukan niatan menegur imam. Perbedaannya di situ. Nah, ini sebenarnya disampaikan di pengajian di mana-mana, tapi masyarakat agak yang kadang terbiasa dengan bahasa agak bingung itu bedanya di mana. Nah, intinya jadi cari aman. Sekiranya bukan kita yang bertugas menegur imam, banyak aja petugas yang di hadapan itu, apalagi yang di belakang imam.
itu kan seharusnya punya kapasitas pengetahuan mirip-mirip dengan imamnya, walaupun kada sesempurna imam. Jadi 3 yang di belakang itu aja cukup yang menegur. Yang lain-lainnya itu kan bisa cari aman aja. Lebih baik yang lain-lainnya itu cari aman. Nah, karena kalau salah-salah dan dalam berniat, maka bisa kadang-kadang bisa batal sholatnya. Tapi intinya adalah yang dianjurkan di situ adalah bertasbih, bukan sekadar melontarkan kalimat tasbih. Bisa juga orang melontarkan kalimat tasbih, tapi maksudnya bukan, tapi ekspresi marah kepada anaknya, subhanallah ya, atau Allah ya, itu ekspresi marah itu, bukan benar-benar melakukan itu. Nah, dan seterusnya. Kemudian yustahabbu lil waqi' awalan ayyumidda dhahrahu wa unuqahu. Sunnah bagi orang yang merukuk untuk mencondongkan, memanjangkan bagian bahu dan bagian pundaknya, bagian pundak dan bagian lehernya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena yumiddu dhahrahu wa unuqahu, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan bagian punggung dan bagian lehernya. Ingat, setiap ada anjuran di sholat maka lakukan sewajarnya, selalu sewajarnya. Nah, jadi memang kesunahan kita adalah membuat leher kita itu cenderung lebih jauh jangkauannya atau lebih panjang lah bahasanya. Tapi semua anjuran di dalam sholat itu dilakukan dalam taraf yang wajar, dalam hitungan yang wajar. Letakkan tangan cenderung ke kiri, ujung ke kiri yang meletakkan. Padahal anjurannya cenderung ke kiri. Ini bukan benar-benar di sebelah kiri meletakkan. Kemudian panjangkan leher dan punggung. Ujung-ujung bajunya benar-benar dicondongnya ke depan. Padahal kan sewajarnya ya. Lakukan sealaminya aja. Nah, cuman kesunahannya adalah laki-laki itu bukan merapatkan badannya seperti perempuan. Laki-laki itu cenderung memanjangkannya dan pada dasarnya memperluas area ibadah kita itu lebih disunahkan daripada mempersempit area ibadah kita, termasuk tapi hanya yang berkaitan dengan tubuh kita aja. Nah, semakin banyak tubuh kita itu terlibat di dalam ibadah, maka semakin tinggi nilainya. Makanya kebab lain di dalam urusan menyolatkan jenazah, maka perguruan kita dan para kiai perguruan kita, kalau guru-guru yang berpegang teguh dengan contoh dari guru-guru hadis, maka kalau perempuan itu kepalanya menghadap ke kanan. Kalau yang laki-laki maka menghadap ke kiri. Kenapa? Agar kebanyakan posisi mayit, agar kebanyakan tubuh mayit itu ada di kanannya imam. Karena kalau perempuan kan posisinya memang memang di pinggulnya imam itu berdiri. Tapi kalau laki-laki maka imam itu berdiri di kepalanya. Nah, maka supaya lebih banyak sebelah kanannya imam tubuh dari mayit itu, maka diposisikan kepalanya ke kiri. Alasannya itu hikmahnya. Ya sebenarnya kalau dasarnya pasti hadis. Landasannya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikukuhkan di madhab kita. Walaupun memang ada beberapa imam seperti Syekh Ismail bin Zaid al-Yamani itu menulis kritikan beliau terhadap riwayat-riwayat yang mengajarkan bahwa imam itu posisi kepalanya kiri. Ada beliau menghimpun argumennya. Ya karena orang Yaman maka membela tradisi Yaman juga. Cuman hadisnya banyak yang dikutip oleh beliau. Walaupun yang kita pegang, yang dipegang perguruan kita dari posisi kepala imam itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Nah, di kitab kita penataran hadisnya itu di Sabilul Muhtadi ditulis itu, di kitab Rukunan pun ditulis seperti itu. Qala faslun wal manatu yustahabbu lil waqi' awalan qala Syafi'i ja'alu ra'sahu wa naqahu hiyalatahi. Kemudian ujar Imam Syafi'i, ia menjadikan kepala dan bagian belakang kepala ini, leher yang ke belakang ini itu agak menjauh dari posisi punggungnya. Walau dhahrahu mahdudan wa istahabbu nasbuhi. Kemudian sunnah untuk menegakkan kedua lututnya itu. Jadi jangan ditekuk, posisinya tegak, posisi tegak sempurna. Dan yukrahu sunnah dimakruhkan untuk menggerak-gerakkan kepalanya dalam posisi ruku itu tadi.
Jadi kejar posisi ruku sempurna, kira-kira posisi 90 derajat, kemudian jangan bergerak lagi, ujar beliau. Tapi posisi leher itu dibuka. Nah, jadi bukan yang menunduk ke bawah, tapi posisi lehernya dibuka, ingat sewajarnya. Jadi jangan yang berhemat juga membuka leher, sewajarnya. Ya posisinya memang agak diangkat. Li'annahu tadbihun tadbihil himar kama warda fil khabari anhu. Karena posisi tadi itu posisi posisi menekuk kedua lutut kaki. Itu adalah posisi yang biasa dilakukan oleh himar, yang biasa dilakukan oleh keledai. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah Allah taala menciptakan beberapa jenis binatang itu agar jin dan manusia, khususnya manusia, itu mengambil pelajaran dari setiap apa yang dilihatnya. Setiap apa yang dilihat oleh manusia itu menjadi bahan renungan. Kadang-kadang makhluk-makhluk lain itu melakukan hal-hal yang jelek, bukan karena mereka jelek secara asal ada, tapi mereka patuh atas perintah Allah Ta'ala. Mereka tampakkan hal-hal yang seharusnya bisa jadi pelajaran bagi manusia. Salah satu pelajaran dari keledai adalah keledai itu cara berdirinya, artinya sulit untuk lurus, bagian lututnya itu sulit untuk lurus. Maka manusia diajarkan untuk kadang melakukan hal seperti itu. Manusia diajarkan kalau posisi apapun, apalagi beribadah kepada Allah Ta'ala, maka lakukan dengan tegak, lakukan dengan serius bagian lutut yang ditekuk. Kalau sakit ya apa bisa ditanya, kalau sakit itu, kalau sakit itu ya pasti sedapatnya kita aja kayak sholatnya, itu kan dosa ditanya lagi. Kita sakit pinggang, kita sakit leher atau pedok-pedok, dosa ditanya lagi. Itu membicarakan orang yang sehat. Orang yang sehat dalam hal ini makruh kalau sampai tertekuk bagian lututnya, jadi lututnya lurus. Kemudian kejaran yustahabu ayyujafa berpakaian jambai, sunnah untuk menjauhkan kedua lengannya dari apa bahasa Indonesia ini jambut kalau di bahasa Arab ini tulang yang di bagian rusuk ini, tapi kalau rusuk kan ada ke depannya yang samping, benar-benar di samping. Nah, ada bahasa Indonesia nya jauh kada ingat istilahnya. Nah, ini kalau bahasa ini jambut itu artinya samping, tapi bisa diterjemahkan yang bagian sisi badan yang tadi. Ujar beliau sunnah untuk atau dilebarkan bagi laki-laki. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha rawat, karena ibunda Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang Nabi melakukan hal tersebut ketika beliau sholat. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Adapun perempuan maka ia sunnah untuk menghimpun atau menyempitkan anggota tubuhnya satu ke yang lainnya. Artinya kalau laki-laki melebarkan, kalau perempuan menyempitkan, menghimpun mengkerutnya itu bahasanya. Ada bahasa Indonesia resminya juga kadang. Intinya perempuan itu cenderung mengkerut posisinya ketika sholat, tapi sekali lagi sewajarnya. Ini bujuk-bujuk mengkerut, ini bujuk-bujuk kayak orang di dalam selimut. Nah, kadang separah itu juga. Yang pasti perempuan itu memang kadang buka lebar, tapi kadang perlu dia sampai benar-benar mengkerut kayak orang di dalam selimut itu. Jadi semua anjuran dalam sholat lakukan sewajarnya. Kemudian ujar beliau, wal mustahab lirajuli yubaidul mufaqih. Sunnah bagi laki-laki itu untuk menjauhkan kedua lengannya itu tadi ketika sujudnya, sebagaimana disebut di Sahih Bukhari Muslim. Annahu alaihi salatu wassalam karena idza sajada farja baina yadayhi hatta yura bayadu ibtihi. Ujar beliau, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud maka beliau akan merenggangkan jari-jarinya ini dari belakang. Nah, kemudian hingga terlihat dalam hal ini bagian putih dari ketiak bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi itu diberi fisik sempurna. Adapun umatnya maka mewarisi sebagian dari kesempurnaan Nabi. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang dapat sisi-sisi tertentu aja. Nah, ada sebagian umat Nabi itu yang pewaris Nabi, itu yang mewarisi Nabi bukan hanya dari kesolehan ataupun dari ataupun dari kewarohannya,
ataupun dari kecerdasannya, tapi fisik bagusnya pun diwarisi. Salah satu yang paling terkenal yang katanya mewarisi kesempurnaan fisik Nabi itu adalah Habib Jibril yang murid Umar bin Khattab, salah satu murid terbaiknya Umar bin Khattab. Nah, kesempurnaan fisik semacam itu memang diwarisi oleh sebagian pewaris bagian Nabi SAW. Kadang mesti keturunannya. Siapapun pewaris Nabi, para ulama walau satu Nabi yang bagian Nabi SAW. Para ulama itu adalah pewarisnya para Nabi. Maka ada para ulama tertentu memang yang diberi warisan Nabi, salah satunya bagian aspek fisik yang sempurna itu lagi. Nah, termasuk kesempurnaan fisik Nabi itu adalah ketiak Nabi itu kadang hitam. Dan memang ketiak yang sehat itu memang bukan ketiak yang hitam, tapi ketiak yang masih bersih. Nah, Nabi SAW itu bagian ketiaknya putih. Kalau bagian ketiaknya saja putih, apalagi bagian yang lainnya. Dan standar fisik bagus di Arab di zaman itu memang salah satunya adalah kulit yang putih bersih, sama seperti kita. Beda dengan Eropa. Kalau Eropa kan ini akan mempersoalkan warna kulit. Asalkan bersih itu lebih lebih unggul di mereka daripada sekedar warna putih atau yang lainnya. Tapi di Arab, di area yang panas seperti itu, maka warna putih itu salah satu keunggulan. Nah, Nabi kalau warna putih sekalipun biasanya bagian ketiaknya itu kan hitam. Bagian Nabi SAW kulit yang putih bersih, bagian ketiaknya pun kadang hitam. Sekalipun posisinya agak mungker, tetap kadang hitam. Itu salah satu syamail atau kesempurnaan fisik Nabi SAW. Nah, Nabi ketika sujud, maka ada beberapa sahabat itu yang memperhatikan dengan detail sekali. Salah satu yang sempat diperhatikan oleh para sahabat adalah Nabi itu meregangkan cukup tangannya, sehingga kalau diintip dari belakang itu kelihatan, bagian ketiak Nabi itu kelihatan. Pertanyaannya, itu sahabat macam apa yang sempat-sempatnya ketika Nabi sholat melihat ketiak Nabi itu? Nah, itulah gunanya keragaman karakter para sahabat. Para sahabat yang senior-senior, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, itu bahkan menatap wajah Nabi itu kada berani. Karena wibawa yang luar biasa dari baginda Nabi SAW, mereka kada berani. Kalau mau kita temukan di riwayat syarah Nabi itu fisiknya kayak ini, Nabi itu bentuk pundaknya kayak ini, Nabi itu bentuk hidungnya kayak ini. Itu dilakukan oleh sahabat-sahabat yang agak selengean, teman. Sahabat-sahabat yang karakternya itu kayak agak close lah. Nah, ada pun sahabat yang kalau itu ada yang meriwayatkan ciri-ciri fisik Nabi SAW. Nah, kayak rata-rata itu hanya yang menjelaskan kalau Nabi berceramah kayak Nabi pernah mengucapkan kayak ini. Nah, begitu pun di masyarakat kita. Kada bisa semuanya diharapkan kalem, semuanya diharapkan khusyuk, tidak bisa. Nah, kalau semuanya kalem khusyuk, kemudian berceramah di hadapan pemerintah dan melakukan nahi mungkar, itu dikira sedang menyerang itu. Tapi kalau cerdas atlatif yang ceramah di hadapan para polisi, biar nembak langsung orang-orang tetap ketawa itu. Nah, jadi keragaman dari umat Nabi maupun keragaman dari keragaman para ulama ataupun masyarakat yang mengikuti para ulama itu mau diperlukan dan bagian dari sunatullah. Nah, maka dalam hal ini diriwayatkan bahwa ada sahabat yang melihat ketika Nabi sujud, maka Nabi meregangkan kedua tangannya itu tadi. Nabi meregangkan jarinya dan meregangkan kedua bagian bagian lunaknya. Wa yustahabu aidan dan sunnah untuk mengangkat bagian perutnya dari kedua bahannya, karena diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam karena idza sajada khawwa adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau sujud maka beliau angkat bagian perutnya karena menempel dengan bagian pahanya. Satu, fisik Nabi itu sempurna, karena yang menguncut seperti rata-rata kita rendah. Kemudian ukuran pahanya pun yang pas, paha-paha atletis. Di sebagian syama'il Nabi itu dijelaskan bahwa ada sahabat yang ketika melihat Nabi SAW membuka pakaiannya, membuka bajunya ketika di peperangan, itu kelihatan kayak ada gundukan-gundukan gunung pada para ulama. Gunungnya bersusut, karena yang gunung setinggi segala ada bersusut ya. Nah, artinya kan Nabi itu fisiknya steril. Dan kalau ada dari umatnya yang bisa mewarisi itu bagian dari sunnah Nabi SAW.
Walaupun kebanyakan dari kita kan punya bakat untuk itu, tapi ada orang yang fisiknya bagus seperti itu, terbentuk otot-ototnya, itu jangan dituduh bubuhan bubuhan bodi dahulu, walaupun memang bubuhannya rajin menutrisi. Karena itu termasuk sunnah Nabi SAW. Termasuk sunnah Nabi juga. Nabi itu setiap minggu itu mengingat badannya, nah menggunakan minyak zaitun ketika itu. Sunnahnya Nabi itu memakai minyak zaitun, tapi Nabi adalah fisik Nabi itu sempurna. Maka kemungkinan besar jenis kulitnya adalah jenis kulit normal. Kalau kayak dulu jenis kulitnya itu berminyak, ditambah minyak lagi, tambah jadi itu minyaknya. Ya maka dikondisikan aja. Kalau yang seperti yang kulit-kulit berminyak, ya berarti lulur-lulur kering yang dipakai. Ada yang lainnya. Intinya membersihkan keseluruhan badan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Nah, Nabi ketika sujud itu dengan sempurna bisa memposisikan perutnya itu kada sampai menempel dengan dahannya. Kalau memang mau kada mau diposisikan kayak apapun, saking paha dan perutnya sama besarnya, ya berarti kada bisa diapa-apakan lagi itu. Nah, tapi tetap usaha untuk jangan sampai mengkerut itu ada. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan Imam Abi Dawud, karena idza sajada lau aradat bahmatan tanafatan. Wal bahmatu al-unsa min sawbil mais. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang kambing lewat di bawah dari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sujud, maka ada anak kambing yang mau lewat, maka ini bisa lewat katanya. Nah, ini entah hiperbola, entah beneran sejauh itu jaraknya. Cuma memang banyak Nabi itu yang punya mukjizat semacam itu. Orang itu kalau badannya besar kan bagus, tapi kalau badannya over, kayak Van Diesel misalnya, atau kayak The Rock misalnya, ya kadang cuma beli dia, malah kayak raksasa saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fisiknya sempurna, selalu terlihat lebih besar dari yang lain. Tapi besarnya Nabi karena over di atas rata-rata. Besarnya Nabi adalah besarnya normal masyarakat ketika itu. Jadi bukan yang besar sendiri kayak kayak pemain-pemain gulat itu ada, atau kayak petinju yang otot semua itu kan bagus juga ujung-ujungnya kelihatan. Nah, maaf apa kayak ada yang misalnya. Ya kita kan anaknya yang kalau benar bisa memilih yang anak steril, tapi kan kadang juga sebesar anaknya, malah agak kurang nyaman kelihatannya. Nabi itu salah satu mukjizatnya. Nabi berdiri di manapun akan selalu terlihat lebih besar dan lebih tinggi dari yang lain. Tapi fisiknya Nabi itu pertengahan. Nah, fisiknya Nabi itu bukan raksasa seperti yang lain. Maka ketika ada sahabat yang menceritakan kalau Nabi sujud, andai ada anak kambing yang lewat di bawah beliau, maka itu bisa lewat. Itu kan artinya besar sekali itu celah-celahnya. Nah, besar kemungkinan itu mukjizat. Di samping bahwa Nabi itu menunjukkan beginilah caranya seorang laki-laki itu sujud. Jadi jangan lembek sujud itu kayak kada bertenaga. Sujud pun tetap. Memang sujud itu kan posisi paling pendek memang dari semuanya. Kalau sudah sembahyang tasbih itu kan ini tunggu sujudnya. Mereka rukunya baca 12 kali tasbih, kemudian tidur 12 kali tasbih kan Allah itu. Begitu sujud kan bagi istirahat. Kalau kita terlahan sujud itu pakai memang kerut itu, nah senyamannya. Tapi sunnahnya lain seperti itu. Sunnahnya yang namanya sujud itu posisinya dikondisikan agar diangkat dan tegak, ada tenaga yang keluar di situ. Nah, wa amal jahru, ini pentingnya belajar hadis dengan orang yang pernah belajar ke guru hadis juga. Jadi tahu memposisikannya. Kalau orang kada belajar hadis dengan guru, sepenggal dari hadis, dapat riwayat Nabi itu kalau sujud anak kambing bisa lewat ketika di bawah Nabi. Kayak pacarnya kita sujud anak kambing bisa lewat. Itu bukan sujud yang kayak ini lagi gitu. Kaki sama-sama berdiri itu kalau kita ada mengikuti Nabi itu. Nah, kalau kita kada belajar hadis dengan guru-guru yang juga belajar hadis ke guru-gurunya, makanya itu pentingnya jangan baca sendiri. Ya bisa baca sendiri, tapi kalau ada yang aneh-aneh yang ada sesuai dengan biasanya kita bersihkan, yang tanyakan ke yang lain. Yang kalau terlalu mentah-mentah ini, tahulah ya, Nabi itu kalau sujud itu anak kambing bisa lewat di bawahnya. Itu benar-benar ditiru kan lucu jadinya Nabi itu kayak pacarnya sujud juga.
Nah, jadi dia apa namanya dikondisikan kemana? Wa amal jahru faqad marra bin nisbati ila rajuli. Adapun menyaringkan suara, maka telah lewat pembahasan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka idza amman aw shalat muhammadatan fa innaha tajharu illa takun bi hadratil rijal ajanib. Adapun perempuan, maka apabila ia mengucapkan amin atau ia sholat sendirian, maka ia tetap menyaringkan suaranya apabila ia tidak berada di dekat laki-laki yang asing. Ini kalau di rumah ketika sholat maghrib, yang istrinya itu tetap bisa mengaminkan dia dan menyaring. Karena kan di rumah biasanya isinya kan orang rumah juga. Nah, adapun kalau di tempat umum termasuk di masjid, maka perempuan itu kadang menyaringkan suaranya ketika membaca amin, tapi aminnya tetap keluar. Nah, ini kaidahnya kayak yang dimaksud dalam mengeluarkan suara di semua aspek ibadah, di sholatkah, di zikirkah, yang lainkah, seminim-minimnya adalah telinga kita mendengar. Telinga kita mendengar. Adapun yang dimaksud menyaringkan, maka lawan bicara kita mendengar. Kita kan normalnya berbicara kan ada jarak, bukan yang mepet kaki ketemu kaki, kan ada jarak sedikit. Nah, sekiranya di jarak ini lawan bicara kita mendengar dengan jelas tanpa putus, bisa mendengar di sepotong, itu bukan jarak normal, bukan tingkat yang normal. Nah, sekiranya kalau kita angkat suara, lawan bicara kita bisa mendengar jelas keseluruhan ucapan kita, maka itu yang dimaksud dengan mengangkat suara. Adapun perempuan itu kadang juga dengan suara tinggi, tetap telinganya mendengar. Tapi itu tadi kadang sampai di tingkatan yang di sebelahnya itu bisa mendengar dengan jelas. Andainya nyerocos panjang, andai berbicara panjang pada mendengar sekitarnya itu tadi. Dan suara-suaranya juga kadang sampai kedengaran ke laki-laki yang lain. Apalagi suaranya agak-agak merdu atau terlalu imut itu ya yang sampai kedengaran sebarang orang. Wa qala al-Qadim al-Husain. Kemudian berkata Hakim Agung Husain, dijulukannya Al-Qadi Husain. Al-Qadi itu hakim agung. Karena banyak ahli sunnah yang dapat gelar hakim agung. Salah satunya adalah Qadi Husain tadi. Kenapa ada banyak? Karena hakim agung di zaman dahulu itu kebanyakan dipegang oleh dari kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu yang madhabnya banyaknya Syafi'i, cuman akidahnya akidah Mu'tazilah. Nah, akidah Mu'tazilah itu salah satu buah pikirannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang mengetahui detail dari perbuatan hamba. Jadi Allah Ta'ala menciptakan seseorang, Allah Ta'ala kadang tahu ini orang akan menjadi orang soleh atau menjadi orang fasik. Nah, adapun kita harus awal jamaah, Allah Ta'ala bukan hanya tahu apa yang akan dikerjakan seumur hidupnya, bahkan Allah Ta'ala yang berkeinginan, yang berkehendak apa yang akan dikerjakan seumur hidupnya. Allah Ta'ala yang tentukan itu. Tapi Mu'tazilah ada itu. Nah, banyak hakim agung di zaman dahulu itu dipegang oleh kelompok Mu'tazilah. Nah, sampai sekarang kan kayak gitu. Kebanyakan rektor UIN kan dipegang oleh orang-orang yang ya kayak itulah akidahnya. Kadang-kadang kurang lurusnya. As-sunnatu antah pada sunnah. Sunnah dalam hal ini perempuan itu adalah menilihkan suaranya. Sawa'un kullu sunnah murah baik kita katakan suaranya murah maupun tidak. Nah, maka paling jaharat wa kulna ila sunnah murah batal sunnah. Tapi kalau yang menjaharkan, menyaringkan, maka kalau kita katakan suaranya murah maka batal suaranya dalam itu. Tapi kita mengikuti pendapat yang tidak batal. Jadi mazhab Syafi'i itu sangat ketat dibanding mazhab lain urusan perempuan, urusan aurat perempuan. Makanya sebagian ashab dari Syafi'i itu mengatakan perempuan itu wajib bercadar. Tapi dalam prakteknya yang didakwahkan oleh guru-guru kita kadang mengambil pandangan Imam Syafi'i dalam urusan aurat perempuan. Nah, contoh dari guru kita tadi memajang foto mamanya, foto istrinya di ruang keluarga itu kan paling biasa. Karena memang itulah tradisi dan itu pandangan yang dipegang oleh guru-guru kita relatif ringan di dalam urusan aurat.
Cuman andai ada yang mengatakan beberapa pengikut Imam Syafi'i mengatakan cadar itu wajib, dia kata salah juga. Memang ada dasar di dalam itu. Yang jadi amal yang boleh sesuai dengan contoh dari guru-guru tadi. Tapi andai ada yang memilih jalan yang lebih ketat, dia kata salah juga. Karena memang ada Imam Syafi'i itu adalah cara lebih ketat dibanding mazhab lain di dalam urusan perempuan, termasuk di dalam urusan suara, termasuk dalam urusan aurat. Nah, beliau pengarang ini adalah termasuk yang paling ketat urusan perempuan dibanding ashab Imam Syafi'i yang lain. Jadi double beliau ini pembahasannya. Makanya andai beliau sampai mengatakan kalau sampai terkeluar soalnya batal, kita akan heran. Karena karakter cara beliau beristihad itu memang cenderung ke arah sana. Nah, adapun yang kita sampaikan, yang kita ajarkan ke masyarakat, yang kayak guru-guru bahan yang memberi contohnya itu sudah. Jadi suara bisa keluar tapi kontrol. Warna itu tidak ada bahasa pun Allah Taala akan bisawal. Silakan bertanya. Kita sholat itu kadang-kadang hanya untuk konsentrasi, mata kadang-kadang tertutup, tapi tidak selamanya ditutup, tapi hanya untuk konsentrasi. Jadi kadang-kadang baca ayat itu dibuka, mata kadang-kadang ditutup untuk menghindari hal-hal yang dari luar masuk. Itu masalah mata. Kemudian posisi perempuan, kita sholatnya di rumah nih, nggak usah sholat keluarga lah. Nanti posisi perempuan itu di mana? Kadang-kadang cucu-cucu itu ikut gitu sembarangannya dia berdiri di belakang. Nah ini seharusnya bagaimana? Masih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Posisi itu posisi imam. Posisi imam. Ya. Saya katanya cuma tidak posisi antara tengah sama kepala, bukan posisi kepala. Posisinya keadaan mayatnya, keadaan terkirikan. Ya. Sedang ada posisi imam aja yang berubah antara Musa atau kepala. Oh, ya. Bisa dipahami. Gimana itu aja? Ini aja kita bahas. Pertama, soal menutup mata. Langsung sambil buka aja dari catatan dia tadi. Oke, menutup mata. Kalau pandangan ahli fikih, mayoritasnya tetap mengatakan sekalipun itu membantu kita untuk lebih khusyuk. Jadi kita memilih untuk sholat dengan tingkat khusyuk seadanya dibanding kita harus menutup mata. Karena walau bagaimanapun sunnahnya adalah melihat ke arah sujud. Nah, cuman memang banyak ahli tasawuf itu yang memberikan catatan. Sekiranya ada orang-orang tertentu yang khusyuknya bertambah dengan menutup mata, makanya bisa aja menutup mata. Tapi kan pandangan ahli tasawuf itu bisa dipegang sebagai amal, tapi kada dipegang untuk pengajaran yang memikir. Nah, jadi di mana kita berdirinya? Kalau kita berdirinya lebih kuat di hukum fikih, maka jangan menutup mata, sekalipun itu membantu kita khusyuk. Kecuali menutup matanya refleks. Nah, ini pertanyaannya, menutup matanya itu refleks atau kayak apa? Karena kalau posisinya buka tutup, itu kadang-kadang terbawa-bawa aja itu. Pas lagi khusyuk-khusyuknya menutup mata. Pas lagi ingat lagi disuruh terbuka lagi mata. Bisa jadi kayak gitu. Itu lain pembahasan kan. Nah, ini yang dimaksudnya menutup mata dengan sengaja. Tapi kalau sekedar tertutup matanya ketika sholat, itu kan masuk hitungan itu bagian-bagian dari di luar kesadaran kita. Cuma prinsipnya adalah kalau mengikut hukum fikih, maka faktor hukumnya menutup mata. Kalau mengikut fikih, sekalipun itu memenuhi khusyuk, jadi tetap dibuka sekalipun kita banyak gangguan ketika sholatnya. Nah, cuma misalnya ada yang mempraktikkan atau mengajarkan untuk menutup mata supaya lebih khusyuk, kita ada heran. Karena memang sebagian ahli tasawuf itu mengajarkan kayak itu, tutup mata supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, kemudian yang kedua, posisi perempuan itu di mana? Kalau posisi afdal,
andai ada laki-laki yang mumayyiz, maka laki-laki yang mumayyiz itu tetap didapat perempuan. Laki-laki yang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa buang air sendiri, maka posisinya tetap didapat perempuan. Ini akan ada bersama dengan perempuan di belakang. Nah, kemudian kalau yang posisinya anak bayi yang belum mumayyiz misalnya, nah makanya nggak boleh memutus itu tadi. Jadi posisinya langsung aja. Yang anak bayinya, anak balitanya itu sebelahan dengan yang perempuan itu nggak ada masalah. Kalau kasus yang ditanyakan itu, kalau ini anak-anak balita. Tapi kalau punya anak yang mumayyiz, maka posisinya lebih di depan daripada yang neneknya atau yang ibunya. Nah, cuma yang banyak orang pada tahu posisi sholat, posisi sah itu adalah posisi afdal, bukan syarat sah. Sering lewat di internet itu, ya memang kadang pas, atau desain masjidnya itu kadang pas. Jadi yang perempuan itu di kiri misalnya, kemudian yang laki-laki di kanan, itu kadang pas kali ini ya. Tapi bisa sah aja sholatnya tetap. Walaupun sejajar gitu, tapi tetap sebaiknya di baris. Di barisnya diberi sekat lah. Dan jangan sampai benar-benar sebelahan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk kondisi ketika ada terkontrol. Ketika haus kumpul itu ada terkontrol lagi. Yang di depan sini, dan habis itu putus sahnya, baru yang perempuan di sini, habis itu belakang sini. Ada kondisi-kondisi ketika laki perempuan itu sudah terhimpun di satu tempat. Kalau kita mencari tempat wudhu, kita bisa keluar dari situ. Sementara orang langsung melaksanakan sholat. Maka sah aja itu, walaupun di sini laki-laki, di sini perempuan, di sini di sini juga ada perempuan, ya sah aja. Karena aturan barisan sah itu bukan syarat sah. Aturan barisan sah itu adalah kesempurnaan di dalam sholat. Nah, maka desain masjidnya, desain permanen masjid. Kalau desain permanen itu tetap yang perempuan itu adalah sebisa mungkin ke belakang. Nah, tapi kan kalau kayak kita ini kan tidak mungkin sempurna benar-benar ke belakang. Yang bagian sininya tetap laki-laki di depan. Nah, yang perempuannya agak ke belakang, baru yang sejajar sudah tidak ada masalah lagi sudah. Jadi itu bukan syarat sah itu. Nah, kondisi kita kan kadang mungkin kan untuk yang perempuan total di belakang kan desain masjid itu udah bisa. Nah, itu alasannya kenapa kadang-kadang perempuan laki-laki itu bisa sejajar di beberapa tempat. Nah, tapi itu tadi tetap sebaiknya dimundurkan sedikit. Kita keluar sedikit dari pembahasan ini. Nah, ini pas sudah sudah lewat dari garis tengah, pas sudah ke belakang. Nah, yang repot itu yang benar-benar sampingan itu yang bermasalah itu. Tapi kalau yang di rumah anak balita nyatu sama ibunya ya biar aja. Nah, kalau memang anak balita itu kadang diposisikan sama di depan seperti laki-laki ada. Nah, yang laki-laki mumayyiz saja yang di depan perempuan. Kemudian yang terakhir, memang ada beberapa pandangan fikih yang jadi bukan kepala laki-laki yang di kanan atau kiri. Kepala laki-laki tetap di kanan, kemudian imam yang tidak posisi jadi ke tengah, sama seperti mensolatkan perempuan. Nah, itu pendapat minoritas di keempat madhab, apalagi madhab Imam Syafi'i. Kalau rujukan utama madhab Imam Syafi'i, mulai dari Tuhfah, Nihayah, Syarqawi, Bajuri, apalagi Hawasy Syarwani, semua kitab mayoritas madhab Imam Syafi'i itu memposisikan imam itu tetap di posisi, sebenarnya bukan pasti kepala, posisi di bahu ini, kemudian kepalanya ke kiri. Itu mayoritas di madhab Imam Syafi'i dan hadisnya jauh lebih kuat. Nah, cuma ahli fikih Syafi'i dari Yaman biasanya bubuhan Yaman atau bubuhan Madura yang belajar ke Syekh Ismail bin Zaid al-Yamani. Karena kiai-kiai Madura itu banyak kalau ke Haramain, ke Mekah itu belajarnya rata-rata ke Syekh Ismail bin Zaid al-Yamani. Nah, itu beliau menulis pembelaan tradisi ahli Yaman yang selalu menyolatkan jenazah laki-laki seperti jenazah perempuan, yaitu berdirinya di pinggul, di sekitar pinggul itu berdirinya, kemudian posisinya di kanan. Itu pandangan minoritas itu. Nah, pandangan mayoritasnya yang dikeluarkan di madhab Syafi'i adalah sebagaimana kita jelaskan tadi. Jadi berdiri kepala, posisi di kiri. Nah, termasuk di kitab perempuan pun kayak itu dijelaskan.
di kitab apa Sayyidul Muhtadin pun kayak itu dijelaskan. Jadi kepalanya ini ke kiri kan. Tapi kalau ada yang cenderung ke kanan kayak apa ya mungkin guru-gurunya mengajarkan kayak itu. Kalau sudah guru yang memberikan, maka dia bisa apa lagi kita. Karena tergantung syaratnya kemana kita mengambil syarat keilmuannya. Bubuhan Madura itu ya bubuhan ahli fikih juga, tapi berhubung rata-rata kiai yang belajar mulai ke Syekh bin Zaid. Nah maka akan mengikuti cara seperti itu. Jadi kalau yang ke Mekah biasanya ya akan ada tuh apa namanya akan posisinya yang dipisah, yang posisinya dipindah, kepalanya tetap ke kanan. Nah, tapi kalau yang sekolahnya hanya di Jawa Timur, yang bukan masuk Masail, nah itu rata-rata seperti yang disebutkan di kitab yaitu kepala ke kiri, imam posisinya di kepala. Nah, itu aja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita salah khatimah. Rabbana wa nabi wa tarabbil bi ma'akin bi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu. Yeah.